Ramadan ini adalah Ramadan, kita nggak tahu nih Ramadan yang terakhir kah? Atau ini apakah yang ke depan mungkin kita akan bertemu Ramadan? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang sudah menyaksikan trailer podcast Pikir? Mungkin bakal bertanya-tanya apa yang bakal kita bahas, apa yang coba kita obrolin. Yang pastinya yang kita obrolin adalah hal-hal yang baik. Kali ini saya mengajak Anda untuk sejenak membicarakan tentang puasa, karena sebentar lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Mubashiron SSI MT selaku Kepala Program Studi D3 Sistem Informasi. Jadi untuk teman-teman tetap tonton sampai habis. Ini mungkin adalah episode yang pertama pada bulan Ramadan dan kita akan bahas topik yang luar biasa tapi sederhana didengar, yaitu puasa itu sendiri yang menjadi pemain utama dalam bulan Ramadan kali ini bersama Bapak Mubas. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Bapak, mungkin sebelum puasa alangkah baiknya kita bahas bagaimana gitu persiapan menjelang Ramadan, apa yang harus disiapin gitu. Karena bentar lagi nih kita masukin Ramadan. Iya betul sekali Kang Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, ya Akang, Teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang hari yang cerah ini kita bisa berjumpa melalui siaran podcast ya. Siaran podcast di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Ya Kang Haikal, kalau kita bicara tentang Ramadan, ini nggak bisa kita kupas ya dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan kalau kita membaca perjalanan sejarah para sahabat, generasi-generasi salafus salih terdahulu, mereka mempersiapkan dirinya luar biasa untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan dalam sejarah itu ada yang mempersiapkan diri 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, bahkan paling sedikit 3 bulan sebelumnya. Wow, luar biasa. Jadi persiapan ini memang betul-betul disiapkan oleh para salafus salih terdahulu itu, karena Ramadan ini adalah bulan spesial, bulan segala bulan gitu ya. Jadi kalau kita mau mencontoh seperti apa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, maka contohlah para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu. Apa saja persiapannya? Ya diantaranya yang paling penting itu adalah persiapan ruh. Nah ini yang paling utama ini. Ruhaninya ini harus disiapkan betul selain fisik ya. Karena kekuatan kita bisa melakukan amal-amal, ibadah-ibadah yang panjang, berkualitas, berkuantitas ya, banyak dan berkualitas, itu perlu ruhani yang kuat begitu. Nah itu yang paling penting itu. Ruhani ya. Ruhani. Tapi saya mikirnya ketika Bapak bilang ruhani itu kayak kita ilmu-ilmu apa gaib gitu Pak. Enggak ya? Bukan. Jadi yang dimaksud dengan ruhani itu adalah kedekatan diri kita kepada Allah. Jadi para sahabat itu sebelum memasuki Ramadan itu intensitas taqarrub mereka dengan Allah itu diperkuat. Ya, makanya sejak bulan Rajab itu mereka kan senantiasa berdoa, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Doanya Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita memohon kepada Allah agar usia kita ini sampai ke bulan Ramadan. Nah, itu yang
yang paling utama nih. Karena kan banyak orang nih, mungkin 1 hari sebelum Ramadan wafat. Nah, karena kan kita nggak tahu nih, ya makanya kita berdoa kepada Allah, berdoa terus supaya usia kita sampai kepada bulan Ramadan. Karena itu menjadi satu kenikmatan yang luar biasa. Ya, kalau menurut saya itu kenikmatan ketika usia kita sampai ke bulan Ramadan, kita masuk di bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi ada menarik Pak, tadi ketika saya dengar intensitas kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa. Iya. Lalu bagaimana kita mengukur itu gitu? Iya. Intensitas kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa. Kadang bahkan kita nggak kenal sama diri kita. Lalu bagaimana kita mengukur kita itu dekat sama Yang Maha Kuasa? Iya. Jadi yang bisa merasakan bahwa kita ini dekat dengan Yang Maha Kuasa itu antara kita dengan Allah saja, ya. Dan yang bisa merasakan kenikmatan iman, ya, itu hanya kita. Kita nggak bisa menceritakan, tadi malam saya qiyamul lail, nikmat sekali. Nggak bisa. Bisa jadi kalau kita bercerita seperti itu, jadinya nantinya ujung-ujungnya ria, takabur, macam-macam kan. Jadi yang hanya bisa merasakan itu saya dengan Allah saja, hanya saya gitu. Nah, berbeda kalau kualitasnya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah ditanya oleh Nabi SAW, ya Abu Dzar, bagaimana kabarmu pagi ini? Abu Dzar jawabnya gimana? Ya Rasulullah, sungguh pagi ini aku dalam keadaan beriman. Dan itu memang dia ungkapkan dari hati yang paling dalam, bukan hanya sekedar ucapan. Dan Rasul sangat mengetahui kualitas Abu Dzar. Sungguh pagi ini aku dalam keadaan beriman, sampai-sampai aku tidak bisa membedakan antara tanah dengan emas. Wow. Dan saya merasakan dekatnya aras Allah itu. Masya Allah, itu luar biasa. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh pribadinya. Nah, kita nanti kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yaumiyah, ya, seperti tilawah Al-Qur'an, kemudian kita qiyamul lail, salat as-sunnah, ya, dengan senantiasa memperbaiki intensitas dan kualitas yang kita lakukan, itu akan kerasa dan kerasanya itu ya oleh kita gitu. Dan kita tidak bisa bercerita ya, mungkin bercerita kepada yang lain mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa kita sampaikan, tidak bisa semua orang. Baik. Ya, gitu barangkali ya. Itu cukup dalam Pak, keren banget. Saya belum pernah dengar yang seperti itu tadi. Kita lanjut. Kalau misalnya kita bicara puasa nih, tapi nggak tahu maksud Yang Maha Kuasa ini jadiin puasa itu untuk kita itu apa? Kita lapar dahaga kita tahan, betul, gitu kan. Betul. Perbuatan maksiat dan hal-hal berbagai macam hal-hal buruk itu kita tahan. Walaupun ya di luar puasa juga ditahan, tapi ini sangat dipres sekali gitu. Kita harus menahan lapar dan dahaga. Kalau itu hanya sekedar ritual, kayaknya sayang. Iya, betul. Pasti ada manfaat batinnya. Kira-kira seperti apa dalam pandangan Bapak? Jadi saum, ya, siam itu kan maknanya adalah menahan diri, ya. Menahan diri. Jadi kalau hal-hal yang yang membatalkan kan kita sudah mengetahui, ya. Itu kan kaitannya dengan nafsu perut dengan nafsu kemaluan itu. Tapi sesungguhnya ketika kita menahan diri itu tidak hanya sekedar perut dan kemaluan. Tapi kita menahan diri seluruh anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah. Mata kita, ya, kita tahan dari pandangan-pandangan yang diharamkan. Hidung kita, mulut, telinga, ya, tangan, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita ini diperintahkan untuk menahan diri. Sebetulnya itu filosofi dari saum sebetulnya. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Nah, itu ujungnya itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa sebetulnya? Ya, takwa itu simpel sebetulnya. Ya, menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita, menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebetulnya itu takwa. Dan dalam Al-Qur'an, orang bertakwa itu pasti masuk surga.
Pasti. Nah, pasti itu. Pasti. Makanya kalau muslim belum ada jaminan kan dalam Al-Qur'an, tapi orang-orang muttaqin itu pasti masuk surga. Makanya kita tempuh ya harapannya ketika kita melaksanakan saum ya, menjalankan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, maka derajat ketakwaan kita meningkat. Nah, takwa pun sebetulnya leveling ada beda-beda tuh takwa. Ada level para nabi, ya generasi sahabat, ya kemudian generasi tabi'in sampai generasi kita nih, ya kadarnya beda-beda, ya kadarnya beda-beda. Makanya surga pun diciptakan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan levelingnya. Tapi alhamdulillah kita diperintahkan untuk bercita-cita masuk surganya Firdaus, surga tertinggi. Makanya kalau doa itu senantiasa, amin. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga Firdaus. Mintanya begitu, amin ya Allah. Gitu filosofinya. Bicara ngomongin surga, pasti ini terdengar sangat sering ketika pada saat Ramadan pintu surga itu terbuka gitu kan. Pintu neraka ditutup, setan-setan juga dimasukin ke sana. Lalu kenapa masih ada berbuat maksiat di saat Ramadan, Pak? Iya. Jadi memang gini, potensi manusia itu kan memang diciptakan ada potensi takwa, ada potensi fujur. Nah, itu fitrah ya, fitrah. Memang dalam beberapa riwayat juga disampaikan. Artinya ketika pintu surga itu dibuka, artinya pintu kebaikan dibuka. Makanya kenapa orang-orang pada saat memasuki bulan Ramadan itu banyak sekali perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi momentum untuk melakukan perubahan itu di sana sebetulnya. Jadi potensi untuk dia berbuat baik itu dibuka lebar gitu. Jadi pahala yang tadinya 1 jadi 10, yang tadinya 10 jadi 100, yang tadinya 100 berlipat ganda kebaikan. Makanya berbahagialah mereka yang usianya disampaikan pada bulan Ramadan. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahagialah ya. Kemudian celakalah bagi mereka yang selama bulan Ramadan dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, artinya memang dibuka pintu surga itu artinya pintu kebaikan itu luar biasa dibuka. Ya. Silakan, tinggal kita memilih. Karena bagaimanapun juga kehidupan itu adalah pilihan. Dia mau menempuh jalan fujur atau jalan takwa itu. Barangkali begitu. Iya, saya cukup tertegun melihat. Iya. Tapi ada yang menarik. Teman saya kemarin ngomong sama saya, Pak. Kal, kayaknya hari ini Ramadannya kayak kurang gairah gitu, kurang ada semaraknya. Kenapa ya gitu? Kayak kurang merasakan kebahagiaan. Itu gimana, Pak? Apa kan kalau dalam satu hadis kalau nggak saya pernah dengar. Betul. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya orang yang bahagia itu bahkan dihindarkan dari api neraka kan, Pak? Betul sekali. Lalu bagaimana? Kenapa sampai sekarang ada orang yang nggak merasa bahagia? Apa sebabnya? Kenapa seperti itu, Pak? Nah, itu kembali kepada dorongan iman, ya. Jadi kita ini kan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk iman, ya. Iman ini kan harus dipupuk supaya subur, ya. Semakin iman kita ini semakin baik, ya, subur, ya. Dengan apa sebetulnya iman ini akan subur? Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bentuknya apa? Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Ya dengan kita memperbanyak qiyamul lail, dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an, ya. Itu akan menyuburkan keimanan kita. Ya keimanan kita ini harus kita rawat gitu. Kalau kita nggak rawat, nah jadilah kayak gitu. Jadi responnya negatif gitu, ya. Kalau orang-orang soleh, salafus soleh terdahulu, itu ketika ada perintah, meskipun perintahnya itu berat, itu akan terasa ringan. Coba berperang beratnya? Berat, ya, berat sekali. Tapi para sahabat, para generasi-generasi terdahulu itu menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Karena di balik itu ada kesahidan kan gitu. Nah, jadi
sebetulnya itu adalah bab keimanan, ya. Bisa jadi mungkin hatinya lagi sakit, ya. Karena hati ini kan ada yang hati yang sehat, ada yang berpenyakit, ada yang biasa-biasa saja. Nah, yang biasa-biasa ini bahaya juga, fluktuasi kan, ya seperti kita lah, ya naik turun, ya naik turun, kadang turun, ya. Nah, cuman ini bahaya, jangan sampai pada saat kita wafat posisi keimanan kita dalam kondisi turun. Nah itu, nauzubillah, ya. Makanya kebahagiaan itu bukan ditunjukkan dari fisik, bukan. Tapi kebahagiaan menyambut Ramadan itu ditunjukkan dari respon hati, keimanan kita. Dan itu hanya bisa diketahui oleh diri kita. Ya, apalagi kalau dia sudah ungkapkan, berarti kan dia itu sebetulnya itu adalah representasi dari keimanan dia. Ya. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Sebetulnya kita bahagia menyambut Ramadan atau kita tidak bahagia menyambut Ramadan itu hanya diri kita yang tahu, ya. Tapi kalau dia sudah ungkapkan, nah itu representasi keimanan. Karena itu adalah bahasa keimanan, ya. Orang banyak kok ya yang Muslim, tapi bisa jadi dia nggak suka dengan puasa. Nah ini kan berarti ada masalah di keimanannya, ada masalah di hatinya. Nah ini yang perlu kita obati, perlu diobati kayak gitu-gitu tuh. Obatnya bukan obat dokter, tapi obat ya harus banyak zikir supaya hatinya jadi lembut, hatinya jadi sehat, ya. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran jadi langsung responnya positif gitu. Nah gitulah barangkali. Ya dengarkan ya teman-teman yang nonton saat ini, mohon segala bentuk kata-kata yang kurang menarik itu diubah jadi subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi menarik itu tadi hal yang menarik karena ketika di awal Ramadan kita di muhasabah, Pak. Saya nggak sadar rupanya itu bentuk dari muhasabah itu tadi. Iya, betul. Lalu bagaimana kalau misalnya kita udah jalanin 30 hari, kurang lebih ya 29 atau 30 hari Ramadan, kira-kira muhasabah seperti apa yang bakal kita dapatin itu? Ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, ya, maka yang perlu kita lakukan apa? Ya kita tingkatkan intensitas kita untuk takarub kepada Allah. Intinya mah itu, ya, takarub. Jadi kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Ya berbagai macam cara kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan berbagai macam aktivitas. Jadi gini, jadi seluruh aktivitas yang kita lakukan, apa itu kita sebagai dosen mengajar, membimbing, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dicintai oleh Allah. Ketika kita niatkan bahwa mengajarnya kita itu lillah, kita ngebimbingnya lillah, semuanya kita arahkan lillah. Jadi yang paling penting itu adalah niat awal. Niat awal kita beraktivitas, niat awal kita beribadah. Meskipun kalau misalkan kita qiyamul lailnya rajin, tapi kalau niatnya salah, ya jadi salah gitu, nggak dapat apa-apa. Ruhnya itu nggak dapat, ya. Jadi kalau misalkan niat awalnya kita salah, bersedekah, berinfak, salah niatnya, ya jadi salah, nggak dapat apa-apa, sayang gitu ya. Nah makanya 30 hari ke depan ini, mari kita coba rancang aktivitas-aktivitas kita sehingga apa? Sehingga seluruh waktu yang kita lalui selama bulan Ramadan itu bernilai, ya, bernilai di sisi Allah. Jadi kita tidak berharap apapun kecuali ya pahala, rahmat, maghfirah, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 30 hari itulah yang perlu kita rancang. Makanya kalau para sahabat itu biasanya cuti mereka. Jadi tadinya misalkan dia pedagang cuti, ya. 30 hari, Pak. 30 hari fokus, ya. Fokus ibadah. Karena setahun sekali. Rezekinya gimana itu, Pak? Rezeki mah insya Allah dia sudah siapkan. Udah disiapkan. 1 bulan itu, makanya perlu planning. Jadi banyak para pengusaha, saya juga pernah bertemu dengan pengusaha-pengusaha, ya. Dia sudah merencanakan di Ramadan itu dia nggak bekerja, tapi dia sudah sisihkan, ya 11 bulan yang lain itu 1 bulan ini udah cukup. Jadi
bahkan ada teman itu dia liburkan 1 bulan itu, pegawainya liburkan. Pegawainya mungkin ada sekitar 6 orangan lah ya. Liburkan 1 bulan, dah fokus ibadah di di bulan Ramadan. Tapi kalau kita tidak terlalu se-ekstrem itulah ya. Saya masih bisa mengajar itu dijadikan sebagai ibadah. Membimbing mahasiswa ibadah. Seluruh aktivitas yang kita lakukan ya ibadah. Dan insya Allah itu tercatat sebagai ibadah ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gitu. kalau diliburkan semua ya rantai pasok hilang Pak ya. Oh iya. Supplier nggak ada. Gimana untuk berbuka? Iya betul. Nggak ada makanan yang kita buka. Iya. Jadi untuk teman-teman, tolong ini jadi pembelajaran yang luar biasa. Sejalan dengan buku karya James Clear, judulnya itu paling terkenal banget di Indonesia, Atomic Habit. Di dalam buku itu mengatakan 18 sampai kurang lebih 200 hari itu akan membentuk kebiasaan. Betul. Melihat 30 hari puasa jadi bentuk pendidikan kita untuk membiasakan sesuatu hal baik. Apakah itu bakal terjadi jadi kebiasaan baru, Pak? Iya. Ketika puasa. Ada nggak kisah Setuju. Bapak? Jadi kebiasaan itu kan dibentuk ya rata-rata sekitar 30 sampai 40 hari ya. Tapi dengan catatan nggak boleh bolong. 1 hari pun ya? 1 hari pun. Ketika bolong misalkan di hari ke-15 maka itu ngulang dari awal. Nah jadi contoh misalkan kita ingin membiasakan disiplin bangun pagi. Jam 3 kita bangun. Disiplin. Jam 3 kita bangun. Hari pertama jam 3, hari kedua jam 3, hari ketiga jam 3. Sampai hari ke-30 atau hari ke-29 jam 3 itu jadi kebiasaan. Maka nanti bulan berikutnya dia akan senantiasa bangun jam 3. Itu bisa dibuktikan itu karena itu penelitian itu. Iya. Ya, jadi habits itu ya akan terbentuk ketika kita bisa melakukannya itu selama 30 hari tanpa putus. 1 bulan lah lebih kurang ya. Jadi kalau kita misalkan banyak berbuat baik selama bulan Ramadan, ya pastikan perbuatan baik itu jangan sampai putus. Kalau itu mau kita jadikan budaya ya. Infak, hari pertama berinfak, hari kedua berinfak, sampai hari ke-30, maka nanti hari bulan berikutnya dia akan berinfak secara otomatis itu. Ya, habitnya. Dengan catatan nggak boleh putus. Kita misalkan melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail kita jangan sampai putus. Salat tarawih ya selesai sampai katakan jam 9. Bangun nanti jam 2 kita qiyamul lail. Ya, tambah ya qiyamul lail. Itu kita lakukan selama 30 hari jadi habit. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa kita bangun sebetulnya. Cuman dengan ketentuan tadi. Syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi kalau misalkan putus 1 hari, misalkan di hari ke-29 lupa misalkan, ulang lagi dari awal. Nah, jadi itu bisa dibuktikan insya Allah. Secara ilmiah ya. Secara ilmiah. Ya. Jadi untuk teman-teman ya, abis subuh sahur gitu kan, sebelum subuh sahur, terus abis subuh terus tidur. Nah, itu jadi kebiasaan. Sampai sekarang makanya ya. Nah itu bisa dipecahkan sebetulnya dengan tekad yang kuat. Ya, jadi memang nggak mudah. Memang kalau dia sudah terbiasa habis subuh tidur, ya dia kepengen, saya kepengen nih nggak tidur lagi setelah subuh. Jadi kan sebetulnya ada 2 waktu yang dilarang oleh Nabi untuk tidur. Setelah subuh dan setelah asar. Ini upayakan, jangan sampai kita tidur lagi. Apapun yang kita bisa lakukan. Kita baca buku, kita baca Quran, berolahraga, apapun. Yang penting jangan tidur. Nah, kalau dia mau merubah, itu luar biasa itu. Itu butuh tekad yang kuat. Ya, 30 hari. Insya Allah. Jadi untuk teman-teman ya, ngerasa minder, ngerasa apa, pencapaian teman-teman ketika ngubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik itu sudah luar biasa. Luar biasa itu. Jadi jangan muluk-muluk sampai ngubah dunia dulu Pak ya. Ya. Ubah dulu diri masing-masing dulu Pak ya. Betul. Kebiasaan kita yang sebelumnya ya suka tidur di waktu pagi, ya ubah aja. Ramadan ini momentumnya. Ya. Jadi kalau menurut saya di bulan ini apa perbaikan yang mau kita lakukan? Satu saja, ya. Saya mau tadi contohnya misalkan, saya setelah subuh nggak mau tidur lagi, ya. Karena gini, rezeki itu kan akan disebarkan di pagi hari, ba'da subuh oleh malaikat Allah.
Jadi ketika kita tidur, rezeki yang mana yang mau kita dapatkan? Nggak akan dapat kita, ya. Makanya jangan tidur. Nah, itu satu. Ada nanti perbaikan-perbaikan yang lain, silahkan. Ya, cukup satu aja. Konsistenkan 30 hari, buktikan nanti setelahnya itu kita akan konsisten. Insya Allah. Baik. Baik, ini sebagai salah satu penutup podcast ini. Ada satu hal lagi yang cukup menarik dibahas karena setelah puasa kita ada berbuka dan ini salah satu gap yang ngebuat kita itu jadi boros, Pak. Seharusnya bisa jadi hemat kan. Betul. Beli ini beli itu kayak Upin Ipin, Pak. Beli satu meja makan full. Dan itu bagaimana, Pak? Seharusnya puasa mengajarkan kita untuk berhemat, malah buat jadi boros. Iya. Kira-kira fenomena seperti ini bagaimana? Gitu. Iya, fenomena ini memang terjadi secara umum ya. Masyarakat Indonesia tuh melakukan itu, ya. Ya, memang ketika kita berbuka itu kan sebetulnya kita ya dicontohkan oleh Nabi itu cukup dengan 3 kurma dan segelas air bening, ya. Udah cukup itu, ya. Jadi ya kalaupun misalkan mau ditambah yang lain ya sewajarnya sajalah. Ya, artinya gini. Sebetulnya berpuasa itu kita diajarkan ya untuk apa? Untuk sehat, hidup sehat ya, hidup disiplin ya. Jadi kita ini kan secara kesehatan yang tadinya sistem pencernaan kita bekerja 24 jam ya kan, makan pagi, makan siang, makan malam, kan gitu. Itu kan bekerja 24 jam artinya kan. Nah, dengan puasa kita diistirahatkan ini lambung, sistem pencernaan kita supaya ada perbaikan-perbaikan sel di dalamnya. Nah, kalau misalkan nih sahur kemudian pada saat buka kita juga didedetkan dengan makanan-makanan yang mungkin berlebihan, itu bukannya jadi sehat itu menurut saya. Dia akan jadi daya tampung perut itu juga terbatas, nggak akan bisa memasukkan makanan-makanan yang berlebihan, dan justru itu akan membuat kita jadi malas untuk beribadah. Coba buktinya. Jadi saya juga pernah mengalami dulu pas SMP atau SMA saya lupa, makan, saking semangat, ayah kolak, ada apa bala-bala, macam-macam dicobain masih ngap, maghribnya ketinggalan, ya kan? Sholat isyanya ketinggalan, tarawehnya akhirnya diakhirkan. Jadi kan tidak berprestasi, ya. Benar. Tidak berprestasi. Iya, enaknya cuma sampai tenggorokan sebetulnya. Coba kalau kita bayangkan, saya pernah mempraktekkan 3 kurma, ya, sama air, cukup. Jadi dan kita merasa kenyang itu. Kurma itu luar biasa memang, masya Allah. Ini bisa dicoba ya dengan teman-teman ya yang mau hidup ya mungkin niatnya mungkin untuk hidup sehat ya, hidup sehat, kemudian ibadahnya juga supaya semakin kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan tarawih nanti diajak 23, misalkan panjang-panjang ayatnya, insya Allah kuat ya. 3 kurma nih cobain aja ya beberapa hari, dan itu ujung-ujungnya hemat ya. Dan kita juga nggak perlu nanti beli segala macam ya, uang kita bisa tabung ya, insya Allah. Nah, jadi dengan keterbatasan, dengan makan yang memang secukupnya, maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan ya, diberikan kekuatan untuk beribadah dan lain-lain. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak ya. Ini salah satu pembicaraan yang menurut saya luar biasa. Saya nggak nyangka bakal dapat ilmu yang luar biasa seperti ini. Ada banyak istilah agama yang saya nggak ketahui ketika berbicara sama Pak Mubas, luar biasa. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman ya Pak ya, kira-kira pesannya bagaimana Pak untuk teman-teman yang nanti bakal menjalani ibadah puasa? Oke, ya teman-teman semuanya ya, termasuk ini pesan ya buat saya juga pribadi ya, karena ya puasa ini adalah ibadah rutin tiap tahun. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita terus meningkatkan ilmu. Nah, jadi belajar. Jadi ya saya mungkin sejak balik sampai sekarang udah berapa puluh tahun gitu ya.
Tapi tetap kita baca fikih saum ya. Ilmunya kita perdalam ya. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang membuat ragu-ragu dan lain-lain ya. Jadi ilmu. Jadi kita pelajari dulu ya. Jadi banyak sekali sekarang buku-buku yang menyediakan berbagai macam ilmu yang terkait dengan saum ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya, coba di dalam 1 bulan ke depan ini kita tentukan satu kebaikan. Nah, maksudnya rutinitas yang apa yang hendak diperbaiki ya. Contoh misalkan saya selama 1 bulan ini kepengen jadi ahli infak ya. Setiap hari saya akan berinfak subuh misalkan Rp1.000. Nah, itu lakukan. Jangan putus selama 30 hari. Insya Allah ya Anda semua akan bisa menjadi ahli infak. Nanti ada tuh 1 pintu surga khusus untuk orang-orang yang gemar untuk bersedekah, berinfak ya. Nah, kemudian cari aja 1, nggak usah banyak-banyak, 1 aja ya, supaya Anda bisa memperbaiki hidup Anda dengan baik. Jadi ketika itu bisa dilakukan ya secara rutin tiap hari tanpa putus selama 30 hari, insya Allah nanti di bulan berikutnya itu menjadi kebiasaan. Sama halnya ketika tilawah kita. Tilawah itu kalau kita betul-betul tidak putus ya, misalkan nih di hari pertama 1 juz, di hari kedua 1 juz, di hari ketiga 1 juz, itu konsisten dilakukan, maka pada bulan berikutnya Syawal, hari pertama Syawal kita 1 juz. Buktikan nanti ya. Jadi nggak boleh ini ya, maksudnya nggak boleh putus ya, catatannya, dan nggak boleh juga berlebihan. Pokoknya 1 juz hari pertama. Nggak boleh juga hari kedua, aduh cuma setengah juz. Nah itu udah putus tuh. Ya, kalau kita mau konsisten ya udah 1 sampai 30 hari. Insya Allah nanti di hari ke-30, di hari pertama di bulan Syawal kita akan melaksanakan atau membaca Al-Quran itu 1 juz. Karena itu akan membuat habit baru. Ya, jadi itu yang kedua ya. Jadi buat apa nih kebiasaan-kebiasaan baru yang Anda inginkan. Dan yang ketiga ya tentu saja adalah karena Ramadan ini adalah Ramadan, kita nggak tahu nih Ramadan yang terakhir kah, atau ini apakah yang ke depan mungkin kita akan bertemu Ramadan, wallahu alam. Ya, oleh karena itu optimalisasi ibadah kita ya. Kita harus optimalisasi seluruh ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya. Jadi ya anggap saja mungkin ini adalah Ramadan kita yang terakhir, supaya kita semangat gitu ya, mengejar kebaikan-kebaikan yang memang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Nah itu paling 3 hal ya yang menjadi pesan buat saya pribadi dan buat teman-teman semua, supaya kita bisa merealisasikan ibadah-ibadah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap seluruh ibadah, aktivitas yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, terima kasih Pak Mubaz. Untuk teman-teman, puasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi puasa sebuah momentum agar kita menahan keegoisan kita terhadap Yang Maha Kuasa, terhadap diri kita sendiri, dan juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan inilah podcast Fikir.